Di tengah keramaian malam minggu yang meriah, di sudut sebuah kawasan wisata pegunungan, seorang nenek tua dengan pakaian sederhana sibuk memanggang jagung bakar di bawah temaram lampu jalan. Tak ada yang menyangka, wanita tua itu adalah sosok yang memegang kendali atas beberapa penginapan mewah di daerah tersebut. Namun, bukan kekayaannya yang membuatnya istimewa, melainkan sebuah kejadian malam itu, ketika seorang anak kecil yang tersesat datang kepadanya, membuka jalan bagi sebuah rahasia yang tak pernah terbayangkan. Siapakah sebenarnya Nenek Marni, dan apa yang membuat hidupnya begitu menginspirasi? Di sebuah desa wisata pegunungan yang selalu dipenuhi oleh tawa wisatawan dan aroma makanan khas, hiduplah seorang nenek tua bernama Marni yang dikenal hampir oleh semua orang di sana. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sosoknya. Setiap sore, meski angin dingin mulai berhembus menusuk kulit, Nenek Marni selalu terlihat di tepi jalan dengan senyum hangatnya, memanggang jagung bakar di atas bara api kecil. Dia melayani wisatawan dengan tangan keriputnya yang cekatan, sambil sesekali mengobrol ringan, membuat siapa saja yang singgah merasa seperti bertemu dengan seorang teman lama. Tetapi, di balik penampilannya yang sederhana, siapapun yang memperhatikan lebih dalam akan merasa ada sesuatu yang misterius tentang dirinya. Bagaimana mungkin seorang nenek yang sering terlihat mengenakan kain lusuh dan hidup bersahaja ini bisa begitu dicintai oleh masyarakat? Apa rahasia di balik kehadirannya yang begitu menenangkan, hingga membuat setiap orang yang bertemu dengannya merasa seperti menemukan rumah di tanah asing? Ada yang mengatakan bahwa Nenek Marni hanyalah seorang pedagang biasa yang tak pernah ambil pusing soal kekayaan. Namun, ada pula yang diam-diam membisikkan rumor bahwa dia sebenarnya memiliki kehidupan yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Malam itu, kawasan wisata pegunungan dipenuhi oleh kehidupan. Wisatawan berjalan hilir mudik, tertawa, dan menikmati suasana malam yang dingin, sementara aroma makanan khas menggoda setiap indera yang melintas. Di sudut jalan, di bawah lampu redup yang memancarkan sinar hangat, Nenek Marni sibuk dengan dagangannya. Bara api kecil dari panggangan jagungnya memercik lembut, memberikan sedikit kehangatan di tengah udara yang menusuk. Dengan senyum tulus, dia melayani setiap pembeli, menyapa mereka dengan penuh keakraban, seolah mengenal mereka semua secara pribadi. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah riuh keramaian, sesosok kecil muncul dari bayang-bayang. Seorang anak laki-laki, tak lebih dari 7 tahun, berdiri kaku di dekat lapak Nenek Marni. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil dalam baju tipis yang tak cukup melawan dinginnya udara pegunungan. Matanya yang besar tampak penuh ketakutan, seperti seseorang yang kehilangan arah. Nenek Marni, dengan kepekaannya yang luar biasa, segera menyadari keberadaan anak itu. Dia mendekati anak itu dengan perlahan, suaranya lembut tapi penuh perhatian. "Nak, kenapa kau sendirian di malam seperti ini?" tanyanya, sambil memberikan selimut kecil yang selalu dia bawa untuk jaga-jaga. Anak itu, dengan suara gemetar, menjelaskan bahwa dia terpisah dari orang tuanya di tengah keramaian. Kata-katanya terhenti oleh tangis kecil yang mulai pecah, membuat suasana semakin mengharukan. Nenek Marni tidak panik. Dengan tenang, dia duduk di samping anak itu, menggenggam tangannya yang dingin. "Jangan khawatir, Nak, kau aman di sini," katanya, sambil memberikan sepotong jagung bakar hangat untuk menenangkan anak itu. Sementara di sekeliling mereka, keramaian terus berlangsung tanpa menyadari bahwa di sudut kecil itu, sebuah cerita besar sedang dimulai. Setelah beberapa saat menenangkan anak kecil itu, Nenek Marni tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Udara pegunungan semakin dingin, dan anak itu tampak semakin menggigil meskipun sudah diselimuti oleh kain hangat. Dengan lembut, Nenek Marni bertanya, "Apakah kau ingat namamu, Nak? Atau mungkin nama orang tuamu?" Anak itu mengangguk pelan, suaranya lirih menyebutkan namanya, Rehan, dan mengatakan bahwa dia bersama keluarganya untuk liburan di kawasan itu. Namun, dalam keramaian pasar malam, dia kehilangan jejak ayah dan ibunya. Mendengar cerita Rehan, hati Nenek Marni tergerak. Dia tahu betul bagaimana perasaan seorang anak kecil yang tersesat di tempat asing. Dengan sabar, Nenek Marni mengajak Rehan pulang ke rumahnya, tak jauh dari lokasi pasar malam. "Ayo, kita cari jalan keluar bersama-sama. Nenek punya sesuatu yang bisa membuatmu merasa lebih nyaman," katanya sambil menggandeng tangan Rehan. Di rumahnya yang sederhana namun penuh kehangatan, Nenek Marni memberikan jaket hangat kepada Rehan. Jaket itu, meski sudah tua, masih terasa lembut dan nyaman.
Ini jaket kesayangan nenek. Sekarang, kau pakai saja, iya. Supaya tubuhmu hangat, ujarnya sambil tersenyum. Rehan memeluk jaket itu erat-erat, rasa dingin yang menusuk perlahan menghilang. Namun, Nenek Marni tidak berhenti di situ. Dia memahami bahwa anak kecil ini tidak hanya membutuhkan kehangatan fisik, tetapi juga rasa tenang dan percaya. Sambil menyeruput teh hangat di ruang tamunya, dia berbicara dengan lembut kepada Rehan, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut kecilnya. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada rasa panik. Hanya ketenangan seorang nenek yang tahu bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah memastikan Rehan cukup kuat, Nenek Marni memutuskan untuk membawanya mencari keluarganya. Namun, dia memiliki firasat kuat bahwa keluarganya mungkin menginap di salah satu penginapan di kawasan itu. Dia menggandeng tangan Rehan dengan penuh keyakinan, membawa anak itu menuju titik terang yang akan mengubah malam mereka menjadi kenangan tak terlupakan. Malam semakin larut ketika Nenek Marni dan Rehan melangkah keluar dari rumahnya yang sederhana. Meski usia sudah menginjak 84 tahun, Nenek Marni tetap berjalan dengan langkah mantap, menggenggam tangan kecil Rehan yang kini mulai merasa lebih tenang. Udara dingin pegunungan menusuk kulit, namun kehangatan hati Nenek Marni membuat anak itu merasa aman di sampingnya. Mereka menuju salah satu penginapan yang paling terkenal di kawasan itu, tempat Nenek Marni menduga keluarga Rehan mungkin menginap. Sepanjang perjalanan, beberapa orang menyapa Nenek Marni dengan senyuman hangat, namun tak ada yang menyangka bahwa wanita tua itu sedang mengantar seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Cahaya lampu penginapan yang mewah mulai terlihat, memancarkan aura nyaman di tengah gelapnya malam. Ketika mereka tiba di lobi penginapan, Nenek Marni langsung mendekati resepsionis, seorang pegawai muda yang tampak kaget melihat kehadirannya. "Selamat malam, Bu," sapa resepsionis dengan hormat. "Ada yang bisa saya bantu?" Nenek Marni menjelaskan bahwa Rehan terpisah dari keluarganya dan bertanya apakah ada tamu yang mencari anak kecil bernama Rehan. Pegawai itu segera memeriksa daftar tamu dengan wajah serius. Tidak lama kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Ada satu keluarga yang tadi melapor kehilangan anak. Saya akan mengantar Anda ke kamar mereka." Rehan tampak lega mendengar kabar itu, dan wajahnya yang sebelumnya dipenuhi kecemasan mulai cerah kembali. Dengan langkah penuh semangat, dia menggenggam tangan Nenek Marni lebih erat, seolah tak ingin berpisah darinya. Saat pintu kamar diketuk, seorang pria dan wanita langsung membukanya dengan wajah penuh harap. Ketika mereka melihat Rehan berdiri di sana, air mata kebahagiaan langsung mengalir di pipi mereka. Sang ibu memeluk Rehan erat-erat, sementara sang ayah mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Nenek Marni. "Kami tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Anda," ujar sang ayah dengan suara bergetar. Setelah suasana haru mereda, keluarga Rehan mengundang Nenek Marni untuk makan malam bersama di restoran penginapan sebagai tanda terima kasih. Awalnya, Nenek Marni menolak dengan lembut, mengatakan bahwa dia sudah cukup senang melihat Rehan kembali ke pelukan keluarganya. Namun, keluarga itu bersikeras, memohon dengan tulus, hingga akhirnya Nenek Marni mengangguk dengan senyum hangat. "Baiklah, tapi hanya sebentar," "Iya," katanya, masih dengan kerendahan hati yang selalu melekat padanya. Mereka duduk di meja yang nyaman, dikelilingi oleh suasana restoran yang elegan. Nenek Marni, dengan pakaian sederhananya, tampak kontras dengan kemewahan sekelilingnya, namun dia tetap memancarkan aura yang tenang dan bersahaja. Keluarga itu memesan berbagai hidangan istimewa, sementara Nenek Marni hanya meminta teh tawar sederhana, pilihan yang membuat keluarga Rehan tersenyum kagum atas kesederhanaannya. Namun, suasana berubah ketika seorang pelayan datang mengantarkan makanan ke meja mereka. Saat melihat Nenek Marni, pelayan itu terdiam sejenak, matanya membelalak penuh keterkejutan. Dengan segera, dia menaruh nampan di meja, lalu mendekati Nenek Marni dengan penuh hormat. "Bu Marni, saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini malam ini," ucapnya dengan nada kagum. Pelayan itu kemudian menyalami dan mencium tangan Nenek Marni, sebuah tindakan yang membuat keluarga Rehan terheran-heran. "Tunggu sebentar, Bu," tambah pelayan itu sebelum berlari kembali ke dapur. Tak lama kemudian, dia kembali membawa secangkir teh tawar, meletakkannya dengan hati-hati di depan Nenek Marni. "Ini teh favorit Anda, Bu. Saya mohon maaf tadi tidak langsung membawanya." Keluarga Rehan saling berpandangan, bingung sekaligus penasaran. "Maaf, ada apa ini?" tanya sang ayah dengan sopan. Pelayan itu tersenyum dan menjawab, "Apakah Anda tidak tahu?
Nenek ini adalah pemilik penginapan ini, juga beberapa penginapan lainnya di kawasan ini. Beliau adalah orang yang sangat dihormati di sini. Kata-kata itu membuat keluarga Rehan terdiam, tak percaya. Mereka memandang Nenek Marni yang hanya tersenyum kecil, seolah menganggap semua itu bukan hal penting. Kesederhanaan dan ketulusannya tetap terpancar, meskipun rahasia tentang siapa dirinya kini terungkap. Keluarga Rehan masih terdiam, memproses apa yang baru saja mereka dengar. Mereka memandang Nenek Marni dengan rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Wanita tua sederhana yang tadi mereka kira pedagang jagung bakar biasa ternyata adalah pemilik penginapan mewah tempat mereka menginap, bahkan beberapa penginapan lain di kawasan wisata itu. Namun, Nenek Marni hanya tersenyum hangat, mengalihkan perhatian mereka dengan berkata, "Ah, itu hanya cerita lama, Nak. Yang penting sekarang, kita makan bersama dan bersyukur." Pelayan restoran, yang kini melayani mereka dengan penuh rasa hormat, diam-diam memberitahu staf lain tentang kehadiran Nenek Marni. Suasana restoran yang semula biasa saja berubah menjadi lebih hikmat. Para pegawai yang mengenal Nenek Marni mengintip dari jauh, tersenyum bangga melihat sosok pemilik mereka duduk santai bersama keluarga Rehan, tanpa sekat atau jarak. Keluarga Rehan merasa semakin penasaran dan akhirnya bertanya, "Nek, jika nenek memiliki semua ini, kenapa memilih hidup sederhana? Bahkan berjualan jagung bakar di jalanan." Nenek Marni menatap mereka dengan mata lembut yang dipenuhi kebijaksanaan. "Hidup itu bukan soal apa yang kau miliki, tapi apa yang bisa kau bagikan." Nenek lebih bahagia berada di tengah masyarakat, mendengar cerita mereka, membantu mereka. "Harta ini hanya titipan, Nak, dan nenek ingin memastikan titipan itu bermanfaat bagi banyak orang." Kata-kata itu membuat keluarga Rehan terdiam, terpana oleh kedalaman makna yang disampaikan Nenek Marni. Mereka tersenyum, merasa beruntung bisa mengenal sosok yang begitu luar biasa. Malam itu, mereka menikmati makan malam bersama, bukan hanya sebagai tamu dan pemilik penginapan, tetapi sebagai manusia yang saling berbagi kebahagiaan. Di akhir pertemuan, Rehan memeluk Nenek Marni dengan erat, seolah tidak ingin berpisah. "Terima kasih, Nek, karena sudah menjaga aku," katanya dengan tulus. Nenek Marni membalas pelukan itu dan berkata, "Ingat, Rehan, selalulah menjadi anak yang baik, ya. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik seperti kamu." Malam itu, di tengah kemewahan yang tidak mengubah sikapnya, Nenek Marni kembali membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang dimiliki, tetapi hati yang mampu memberi tanpa syarat. Dan di hati setiap orang yang bertemu dengannya, sosok sederhana Nenek Marni akan selalu dikenang sebagai teladan kebijaksanaan dan kebaikan.